Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Dan kita masih belajar tentang pernikahan, hubungan suami istri. Topiknya adalah jangan selalu menjadi peran-peran tertentu untuk pasanganmu. Jangan selalu menjadi guru, jangan selalu menjadi polisi, jangan selalu menjadi jaksa, jangan selalu menjadi hakim. Lalu harusnya selalu menjadi apa, Pak? Selalu menjadi teman, selalu menjadi sahabat, selalu menjadi kekasih, selalu menjadi sekutu untuk pasanganmu. Seharusnya seperti itu. Pak, seandainya saya tahu itu sejak awal sebelum menikah, pasti saya akan berbeda sikapnya. Ya, karena itu saya katakan seharusnya kamu ini menyiapkan pernikahanmu lebih baik. Atau kalau kamu menyesal dan kau punya teman atau anak, bahkan cucu, mau menyiapkan pernikahannya, ikuti keluarga Indonesia ini. Ikuti pelajaran demi pelajaran. Supaya apa? Mereka dibuka cara pandangnya, dibuka wawasannya. Bahwa pernikahan ini bukan otomatis berjalan begitu saja seperti seseorang anak yang sedang berjalan. Mulai merangkak, tertatih-tatih, kemudian jalan. Di pikiran kita, ya seperti aku lihat seorang anak berjalan, ya pernikahan akan berjalan begitu saja. Tidak sama sekali, karena pernikahan adalah persahabatan dua orang yang diikat perjanjian, disertai dengan keintiman seumur hidup mereka. Persahabatan seumur hidup, laki-laki dan perempuan. Sementara dua pihak ini berbeda. Beda budaya, beda kebiasaan, beda selera. Jadi ya harus disesuaikan. Tidak otomatis akan mengerti. Pak, saya lihat anak kecil, dia dari tidak bisa jalan, mulai merangkak, mulai tertatih-tatih dan jalan. Tetapi pernikahanmu tidak seperti itu. Mengapa? Karena pernikahanmu adalah perpaduan dua orang dewasa yang sudah punya konsep pikir sendiri, sudah punya keinginan dan selera, punya emosi yang terbentuk sejak masa kecilnya. Dan bagaimana mereka disatukan sebagai suami istri sejiwa ini. Bagian dari konseling pranikah. Tidak mudah. Jadi jangan berpikir bahwa ya nanti kan mereka belajar sendiri. Tidak semua orang mau belajar. Tidak semua suami istri sadar bahwa butuh belajar. Perhatikan. Kalian pikir kalau sudah menikah kemudian pasanganmu bisa mengerti, bisa sabar, bisa mau rela mendengarkan, lalu bisa membantu, atau bisa melayani, atau bahkan bisa menyenangkan hatimu secara otomatis? Enggak lah, harus diajari. Terlebih lagi kalau pasanganmu ini dibesarkan dari satu keluarga. Contohnya, satu keluarga, 4 bersaudara ini pria semua. Wah, dominan, memimpin. Bahkan beberapa kali diselesaikan masalahnya dengan bertengkar, berkelahi kalau perlu, kasar. Nah, kalau kamu menikah dengan salah satu pria yang terbiasa seperti ini, maka engkau akan menyesuaikan, dia juga akan menyesuaikan. Jangan berpikir setiap orang mau belajar, ternyata tidak.
Dari pengalaman saya memberikan konseling kepada ratusan pasang selama sekian puluh tahun ini. Mereka menganggap pernikahan itu seperti satu benih. Benih buah-buahan atau tanaman yang ditanam dan akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak, tergantung. Kalau benihmu itu bagus, ditanam di tanah yang bagus, airnya cukup, sinar matahari cukup, kandungan mineralnya untuk tumbuh-tumbuhan cukup, maka benih ini akan bertumbuh. Itu pun tidak bisa dibiarkan begitu saja karena tidak akan maksimal. Harus tanah sekitarnya diaduk-aduk begitu rupa. Bahkan kalau mau lebih lagi, tambahi pupuk. Ketika dia mulai bertumbuh, dipotong yang tidak perlu. Diberikan anti hama. Supaya apa? Tumbuhanmu ini, benihmu ini, tumbuh dengan maksimal. Sama dengan pernikahan. Kalian mau pernikahanmu tumbuh subur, berbuah, bisa dinikmati. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada tekad, harus ada niat, harus ada hati yang mau belajar dan berubah. Harus ada kompromi, harus ada toleransi, harus ada menahan diri, bahkan kadang menderita sedikit demi pasangan, demi keluarga. Harus ada berkorban sedikit kepada pasangan dan kepada keluarga, mau tidak mau. Harus ada yang namanya relaksasi, refreshing. Untuk apa? Supaya mendapatkan akan semangat yang baru. Disegarkan kembali. Supaya bertambah semangatnya. Pernikahan seperti itu, jangan ngimpi. Pernikahan dibiarkan begitu apa adanya, lalu bisa tumbuh dengan bagus. Ngimpi, saudara. Pernikahan seperti benih yang ditanam berdua. Harus di tanah yang tepat. Diberikan air yang cukup. Dibiarkan kena matahari. Lalu tanahnya diberi pupuk. Dijagai. Pernikahan seperti itu. Saudara pikir pasanganmu bisa mengerti dengan otomatis. Bisa memahami dengan otomatis. Berapa banyak pertengkaran suami istri bicara soal komunikasi. Pasanganmu pakai bahasa batin. Dianggap pasangannya mengerti. Aku kira ya kamu sudah mengerti, kita sudah menikah selama sekian tahun. Kalau aku ini nadaku sudah tinggi, harusnya dibiarkan, jangan dilawan. Aku kira kamu mengerti. Sementara pasangan mengatakan, aku kira juga kamu mengerti. Kalau aku ini sudah ngambek, nggak mau ngomong, harusnya kamu tahu aku ini butuh perhatianmu. Ditumpui lagi, kamu harusnya mengerti betapa bebanku itu berat. Dibalas lagi, kamu nggak tahu bahwa bebanku juga sama-sama berat. Ketika saling menuntut, saling melukai, apakah kemudian hubungan suami istri ini semakin baik? Tidak. Semakin runyam, semakin buruk. Mari jangan selalu bersikap sebagai guru, polisi, jaksa, dan hakim untuk pasanganmu. Sesekali oke, bagian dari ya normal lah. Tetapi lebihlah bersikap sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu buat pasanganmu menghadapi apapun. Termasuk menghadapi anak-anakmu. Karena kamu ini mesti satu di hadapan anak-anakmu sebagai papa mamahnya. Mau tidak mau. Dan kita akan belajar, jangan selalu bersikap sebagai polisi. Polisi menemukan pelanggaran. Polisi memberikan peringatan, teguran. Polisi bahkan menangkap orang yang melakukan kejahatan. Berikutnya, polisi memeriksanya. Dan tidak selalu percaya dengan apapun yang diceritakan. Berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, berdasarkan akal sehat. Polisi bersikap curiga.
Mengapa? Karena dia mau mendapatkan yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan bukti, saksi, dan logika, bahkan hati nurani. Nah, kalau seorang suami selalu bersikap seperti polisi kepada istrinya, selalu memandang dengan curiga, memandang ini selalu berbuat salah, pasti ada pelanggaran yang dilakukannya. Kasihan dong. Atau seorang istri, karena suaminya pernah melanggar kesepakatan, melanggar kesetiaan, melanggar janji dan yang lain-lain, maka sang istri melihat suaminya seperti seseorang yang menemukan kesalahan, lalu mengoreknya dengan curiga dan terus curiga, tanpa bisa tenang bahwa ada buktinya loh, ada saksinya loh. Lo coba dilogika sebentar. Jangan selalu bersikap sebagai polisi kepada pasanganmu. Bersikaplah sebagai seorang sahabat. Kalau engkau menemukan pasanganmu berbuat salah, tegur dia dengan tepat. Ingatkan dia dengan bahasa yang baik. Lalu kemudian ketika pasanganmu ini melakukan kesalahan yang sama, jangan kemudian dikorek terus dengan curiga. Cobalah sebagai sahabat yang menemukan kesalahan sahabatnya dan ingin sahabatnya tidak melakukan kesalahan lagi. Pakai bahasa yang enak, yang nyaman. Di tengah-tengah suasana yang nyaman pula, milikilah niat baik sebagai sahabat, sebagai teman. Karena itu jauh lebih baik daripada selalu curiga, cari kesalahan, dan bangga menemukan kesalahan pasangannya. Konyol kan? Jadi, jangan selalu bersikap sebagai polisi kepada pasanganmu. Bersikaplah sebagai teman, sahabat, kekasih, dan sekutu. Itu jauh lebih baik. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.